Halo Capricorn, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Ini weekly reading general kalian dari tanggal 13 hingga tanggal 19 September 2021. Readingan ini bisa resonate untuk karir, asmara, ataupun kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kalian sedang dealing sekarang. Diambil pesan yang menurut kamu sesuai dengan kamu, diabaikan bila tidak sesuai. Bagi kamu yang baru pertama kali hadir di channel ini, mohon dicek Sun, Moon, and Rising-nya, dan jangan lupa di subscribe untuk bergabung ya. Oke, ada Five of Wands ya, sepertinya kamu terlibat konflik dengan orang-orang di sekitar kamu, bisa jadi dengan anggota keluarga, dengan pasangan. Ya, sepertinya ada drama di sini, situasi yang penuh dengan drama, seperti accusing, menuduh satu sama lain. Ya, nggak ada yang mau kalah, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Ini sama-sama mempertahankan egonya masing-masing. Ada juga sikap-sikap ambisius di sini, ingin menjatuhkan satu sama lain ya. Ya, sepertinya ya ini adalah sepertinya kamu perlu ini keluar dari orang-orang yang penuh drama, sikap atau sifat-sifat yang penuh manipulatif seperti ini ya. Ya, bila kamu dealing dengan pasangan kamu seperti ini, ya memang sudah seharusnya kamu keluar dari kehidupan relationship ya semacam itu ya. Ya, lebih berpikir yang logis lah ya, dibandingkan menggunakan perasaan-perasaan emosional kamu ya. Bahkan ketika kamu di bidang financial, di tempat kamu bekerja ya, yang pastinya akan terlibat interaksi dengan orang-orang sekitar. Pasti ada yang tidak suka, tidak senang dengan kamu. Ya, diabaikan saja. Yang lebih berpikir logis, jangan menggunakan emosional, jangan sensitif menanggapi reaksi ataupun semacam cibiran, ya, cibiran, omongan-omongan yang tidak benar mengenai kamu. Dan fokuslah terhadap tujuan kamu, terhadap rencana-rencana kamu. Apa rencana kamu? Saya ngelihat di sini untuk Capricorn, kamu ini berambisi sukses di karir ya, dari segi financial. Ya, kamu sudah memiliki plan. Apa step by step yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan karir atau finansial kamu. Tapi di satu sisi saya ngelihat kamu masih dealing dengan energi negatif, yaitu pikiran-pikiran negatif, seperti pikiran pesimis ya, seperti kesedihan akan masalah keuangan. Sepertinya masih dealing dengan masalah keuangan ya, mengharapkan adanya support dari orang lain. Sebenarnya ada nih support dari orang di sekitar kamu, seperti pasangan kamu atau orang tua ya, masih ada yang support gitu. Cuman perasaan itu terkadang memang kalau kita disupport terus kan nggak enak ya. Jadi pengen berusaha juga di sini untuk berdiri bangkit sendiri ya. Kamu nggak sendiri sebenarnya ya. Ada momen dimana seseorang akan mengalami kejatuhan ya kan. Ya, tidak selamanya orang akan terus berada pada posisi yang di atas, seperti the wheel itu, posisi kita itu nggak akan selalu di atas, kadang ke bawah, dan akan ada waktunya juga ke atas nih. Jadi tetaplah dekat ya, tetaplah berinteraksi dengan baik dengan anggota keluarga, dengan orang-orang yang menurut kamu memiliki dampak positif di kehidupan karir atau asmara kamu, karena orang-orang ini akan membantu kamu untuk sukses di bidang apapun ya. Tentunya orang-orang ini adalah orang-orang yang menyayangi kamu ya. Oke, untuk kartu tarotnya saya akan buka di sini untuk Capi ya. Untuk Capi ya, saya langsung tebarkan gini aja ya supaya lebih cepat ya. Kadang saya ambil yang jatuh, kadang juga saya tebarkan seperti ini, tergantung dari intuisi. Oke, ada Nine of Pentacles, ada the Hierophant untuk Capricorn, ada the Tower, ada Ten of Pentacles, ada Four of Pentacles ya, Eight of Cups, Two of Cups, ada the Star. Wow, ada the Star nih.
Ini sesuatu ini untuk Happy, sepertinya ada cahaya ya yang menyinari kehidupan Happy di minggu ini ya. Tapi untuk the bottom of the deck-nya ada Ten of Swords ya, sepertinya ada hilang, ada juga keberhasilan ya. Ada yang hilang, ada yang datang, semacam gitu ya. Patah satu tumbuh 1000 gitu ya. Ya mudah-mudahan gitu ya kan. Oke, untuk Nine of Pentacles-nya sepertinya akan ada keberhasilan dari segi financial yang kamu dapati sebelumnya, dan ini kamu dapatkan berkat ini ya, berkat energi Taurus. Ada energi Taurus di sini nih. Ini sepertinya dari orang di sekitar kamu, orang terdekat kamu ya, bisa jadi ini adalah energinya pasangan kamu ya. Jadi rezeki ini kamu peroleh berkat dari energi orang terdekat kamu ya. Ada hal-hal yang kamu begitu sangat dalami yang berbau spiritual, dan energi spiritual ini nih yang sebenarnya seperti mengobati energi negatif di sini ya. Kamu terlibat konflik, ada juga pikiran negatif, jadi ada energi toksik di sini yang mengikat kamu. Tapi berkat keberhasilan kamu ya di dalam melepaskan diri dari energi negatif ini nih, tapi kamu mampu melepaskan energi negatif ini untuk sementara waktu saya lihatnya ya. Tapi karena muncul lagi di sini Eight of Cups, kekecewaan ya, walaupun tidak terlalu banyak ya. Ya, dan semestinya menurut saran saya untuk Happy lebih banyak fokus terhadap hal-hal yang positif nih. Yang muncul di Hierophant di sini menunjukkan bahwa ketika kamu berpikir positif, ketika kamu tidak melibatkan diri dengan orang-orang yang penuh dengan drama atau pikiran-pikiran negatif ya, ini pikiran-pikiran lonely, merasa sendiri di dalam berjuang, atau nggak akan ada orang yang bantu, atau rasa kekhawatiran terhadap keuangan jangka panjang misalnya, aduh besok gimana, aduh bulan depan bayar ini cicilan gimana misalnya ya. Jadi hilangkan dulu pikiran-pikiran negatif ini ya. Mungkin harus ada manage untuk keuangan juga ya, karena di sini ada Two of Pentacles, perlu menyeimbangkan keuangan untuk Happy supaya tidak ada kekhawatiran untuk masalah finansial dalam jangka panjang. Jadi itu akan mempengaruhi pikiran positif. Jadi ketika kita merasa nyaman dalam hal finansial, emosional kita itu juga akan nyaman, akan damai, tentram, dan apapun yang akan kita kerjakan ya, bentuk apapun aktivitas kita sehari-hari itu akan terasa ringan. Jadi pikiran negatif atau bila manapun terlibat konflik dengan orang lain yang berusaha untuk ngejatuhin ya, kamu nggak akan merespon itu, nggak akan, you don't take it gitu, kamu nggak mengambil itu serius gitu, kamu bisa mengabaikan itu ya. Jadi balance dulu keuangan ya, lepaskan diri kamu dari pikiran-pikiran negatif ya, keluarkan diri kamu dari orang-orang yang penuh dengan drama ya, lebih memfokuskan diri untuk bermeditasi, berpikir positif, berdoa ya, berpuasa bila perlu, banyak-banyak mengabsorb informasi yang bisa membuka pikiran atau wawasan kamu ya. Jangan terlalu stuck di sini, ini terus yang dipikirin gitu ya kan. Masalah uang terus yang dipikirin, atau misalnya ada orang nih yang nggak suka dengan kamu gitu kan, asik dia aja yang dibicarain gitu ya, asik dia aja yang muncul di pikiran kamu gitu. Jangan begitu ya kan. Jadi fokus untuk kesuksesan kamu saja. Oke, ada The Tower ya. Untuk The Tower-nya ada sepertinya sesuatu yang mendadak terjadi di kehidupan kamu ya untuk minggu ini ya. Sesuatu yang terjadi seperti surprise. Saya ngelihat ini sepertinya semacam surprise, bukan sesuatu hal yang buruk ya. Ya, The Tower ini bisa positif, bisa juga negatif.
saya ngelihatnya untuk saat ini ya, saya belum buka kartunya. Ini adalah kabar yang surprise. Ada kebahagiaan, Ten of Pentacles, kesuksesan dalam jangka panjang. Ya, ini seperti pensiunan. Ada beberapa di antara kamu sepertinya memperoleh uang, rezeki nomplok. Ini banyak sekali gitu ya. Bisa digunakan dalam jangka panjang. Bisa jadi ini gaji pensiunan orang tua, gaji pensiunan kamu, atau berupa harta warisan, pembagian warisan. Ya, ada memang kekhawatiran ini sepertinya untuk ini ya, untuk melakukan pengeluaran. Ini lebih banyak ini sepertinya kamu ngejaga uang kamu. Iya. Ya, banyak ini menjaga uang, nggak mau rugi ya. Takut ini sepertinya rugi kalau misalnya mau membuka bisnis gitu ya. Masih mikir-mikir, takut ngeluarin uang nanti rugi gimana, semacam gitu. Ya. Kalau mau buka bisnis ya memang harus berani gitu ya kan. Ya, karena memang kerugian itu keuntungan itu selalu imbang dengan kerugian. Jadi kalau misalnya mau lebih menambah hasil atau lebih menambah uang lagi, harus berani untuk seperti gambling gitu ya. Harus berani memang untuk mengeluarkan uang ya. Iya. Ada Eight of Cups, ada rasa kekecewaan, sepertinya kamu meninggalkan hal-hal yang menurut kamu di sini tidak berfaedah untuk kehidupan kamu. Ya, ada juga ini sepertinya kamu di sini meninggalkan ini ya, orang-orang yang penuh dengan drama, orang-orang yang manipulatif. Ini bisa jadi pasangan kamu ya. Sepertinya kamu meninggalkan itu. Dan juga kamu meninggalkan ini, pikiran-pikiran negatif ini. Sepertinya kamu akan lebih fokus pada pekerjaan, pada bidang yang kamu tekuni. Ya, pada hubungan relationship kamu. Ada Two of Cups di sini. Ya. Ya, ada Two of Cups. Ada bentuk komunikasi juga ini untuk beberapa di antara kamu yang long distance relationship ya. Bentuk komunikasi antara kamu dengan pasangan kamu. Ini nyambung ya bentuk komunikasinya, dua arah gitu ya. Ada semacam taken give, saling mensupport ya. Saya ngelihat untuk beberapa di antara kamu ya, untuk konflik di diri kamu sendiri, ngerasa sendiri gitu ya, ngerasa sendiri atau merasa frustasi untuk masalah keuangan, ada mendapatkan dukungan nih ya, dukungan support dari pasangan. Nah, ini sepertinya yang membukakan pola pikiran kamu juga untuk bersikap lebih positif ya. Ada The Star, keberhasilan, apapun yang kamu lakukan akan sukses ya untuk The Star ya. Dan kesuksesan ini akan kamu terima ketika kamu sudah melepaskan diri kamu dari orang-orang yang manipulatif dan juga dari rasa pesimis, karena kamu nggak sendiri nih. Ada di sini sosok soulmate kamu yang hadir, saya lihat, yang berenergi Scorpio, Cancer, Pisces. Ya, ada juga di sini The Lovers ya. Ini adalah saatnya bagi kamu untuk membuat suatu tindakan atau keputusan ya. Ya, saya minta maaf ya, goyang-goyang nih, aduh. Anabul saya tidur di ini ya, aduh. Anabul saya tidur di samping meja saya, jadi seperti ini. Saya minta maaf ya. Oke, ada The Lovers. Iya, ini bentuk tanggung jawab, tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh pasangan ya, satu sama lain. Sepertinya ini adalah hubungan romantis ya. Ini adalah sosok soulmate. Ada juga beberapa di antara kalian ini sepertinya dihadapkan pada dua pilihan jadinya ya. Dihadapkan pada dua pilihan untuk pasangan dan juga untuk karir ya. Untuk Nine of Pentacles-nya saya klarifikasikan dulu ya satu-satu, karena ada beberapa hal di sini yang belum jelas
Oke, untuk di high prestige-nya ya banyak di sini bermeditasi, banyak belajar. Ya, ini banyak juga ini yang bertumbuh secara spiritual. Kamu sepertinya berusaha belajar bagaimana untuk mengenali pesan-pesan fisik atau pesan-pesan yang disampaikan lewat mimpi kamu. Ya, banyak belajar untuk lebih peka lagi terhadap mimpi, terhadap pesan-pesan fisik lah ya yang kamu lihat di kehidupan kamu. Ya, untuk the Hierophant-nya, the Hierophant, ya ada juga the Hermit. Ya, banyak sekali introspeksi diri ya. Dan ini adalah momen perkembangan spiritual kamu menjadi sosok yang dewasa sih di sini ya. Ya, dan ketika introspeksi kamu mengubah perspektif kamu, pola pikir. Ya, dan memang ya untuk beberapa KP sepertinya perlu untuk mengubah pola pikir terhadap orang-orang yang manipulatif ya. Untuk apa bertahan di lingkungan yang seperti itu gitu ya kan, bagus tinggalin atau abaikan. Kalau memang harus tetap bertahan di lingkungan orang-orang yang manipulatif seperti ini karena kondisi kamu berada di lingkungan kerja atau misalnya tetangga gitu ya. Jadi ini solusi satu-satunya adalah memang mengubah perspektif, lebih fokus terhadap pekerjaan. Bagaimana caranya menahan diri supaya tidak terpancing memikirkan orang-orang yang toksik ya. Ada the Tower. Ya, untuk the Tower-nya ada Two of Wands ya. Sepertinya ada ini bentuk kerjasama atau inisiatif atau ide yang kamu miliki ya. Ada ide ini. Dan ide ini dalam bentuk kerjasama yang hadir di kehidupan kamu, baik ini di karir ataupun di asmara. Ya, ini agak ribet ya untuk KP ya. Beberapa di antara kamu ini sepertinya untuk Ten of Pentacles-nya sendiri. Ya, saya ngelihat di sini kebahagiaannya, ada dapat warisan, ada dapat keberuntungan nomplok. Ini sepertinya beberapa di antara kamu ini seperti hayalan kamu ya. Impian kamu yang terbesar adalah memperoleh kekayaan ya, materi yang sangat banyak, dan sepertinya ada beberapa di antara kalian ini ingin bekerja double job, ingin bekerja lebih dari satu pekerjaan untuk memperoleh finansial yang lebih besar lagi. Ya, dan ada juga ini beberapa di antara kalian sepertinya dihadapkan pada dua pilihan. Antara kamu fokus di satu bidang untuk bekerja atau dua-duanya kamu ambil. Ya, karena ada rasa kekhawatiran untuk masalah keuangan nih gitu. Ya, kalau misalnya kamu fokus untuk satu sepertinya nggak cukup dan harus dua ini gitu ya. Ya, sepertinya kamu harus lebih fokus lah terhadap bidang yang memang kamu sukai ya, terhadap pekerjaan yang kamu sukai ya, untuk masalah financial. Oke, untuk Four of Pentacles ada Knight of Pentacles, ada Seven of Wands. Ya, walaupun ada rasa kekhawatiran di sini akan ada kesuksesan, walaupun ada hambatan akan ada juga kesuksesan. Kamu adalah sosok yang energetik, yang selalu ingin menyelesaikan masalah, yang selalu ingin cepat bekerja ya. Gak mau ini lama-lama ini menyelesaikan pekerjaan. Ingin langsung menuntaskan pekerjaan ini nih. Bagaimana supaya memperoleh target pendapatan yang kamu sudah tentukan sebelumnya. Jadi kamu ingin bergegas cepat ini menyelesaikan tugas-tugas yang kamu miliki. Ya, ada Eight of Cups. Untuk Eight of Cups-nya ada Six of Swords. Ya, sepertinya kamu sudah move on ya dari orang-orang yang toksik ini. Iya.
Ada Two of Cups. Ya, namun dihadapkan pada dua pilihan. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Ada Two of Cups, sepertinya ada dua tanggung jawab pekerjaan yang diberikan terhadap kamu dan kamu bingung milih yang mana. Ya, belum bisa membuat suatu keputusan. Ada juga beberapa di antara kamu dihadapkan pada dua pilihan kekasih, pasangan, bingung milih yang mana. Ya, tapi ada muncul di sini The Star ya. Artinya akan ada kesuksesan. Ya, iya ada sepertinya musibah, sesuatu hal yang surprise terjadi. Muncul lagi di sini. The Tower. Di sini The Tower. Ya. Ini energi yang begitu sangat mendadak, tiba-tiba ya terjadi di kehidupan kamu. Ya, saya ngelihatnya di sini lebih ke bentuk tanggung jawab di dalam pekerjaan ya. Apakah kamu akan ada juga beberapa di antara kamu ini seperti dihadapkan pada momen dimana kamu diharuskan memilih antara keluarga, antara pasangan atau pekerjaan. Ya. Ada The Lovers. Untuk The Lovers-nya ada Three of Cups. Ya, ini pasangan kamu adalah beberapa di antara kamu ini adalah pasangan yang kamu ajak selalu untuk berkomunikasi ya, untuk melakukan perayaan, orang yang memberikan kamu support. Seperti yang saya katakan tadi, ada orang yang memberikan kamu support. Ini bisa jadi pasangan kamu ya, bisa jadi teman. Ada Two of Pentacles ya. Untuk Two of Pentacles-nya ada The Emperor ya, dihadapkan pada dua pilihan ya, pilihan pekerjaan seperti yang saya katakan tadi. Waduh, ada juga ini situasi dimana kamu harus bisa memanage keuangan kamu ya, supaya tidak menuai sakit hati di minggu ini, tidak menuai kekecewaan. Harus mampu memilah-milah pengeluaran yang penting dengan yang tidak penting. Jangan jangan tiba-tiba melakukan pengeluaran semacam gitu ya. Ibaratnya jangan tiba-tiba membeli sesuatu atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan financial ya, karena ini akan membuat kamu jadi ada masalah lagi nih untuk masalah finansial ya. Tapi overall ini untuk di minggu ini untuk KP, masalah utama kamu adalah ketika kamu dihadapkan pada dua tanggung jawab, pada dua pilihan. Apakah kamu akan memilih pekerjaan atau keluarga, memilih pekerjaan A atau B, ataukah dua-duanya ya. Sepertinya dihadapkan pada dua pilihan pekerjaan ya. Ya, ada sikap ambisius sih yang saya lihat di sini. Sepertinya kamu siap untuk melakukan beberapa pekerjaan. Ya, kamu memiliki plan yang sangat ambisius untuk memperoleh keberuntungan atau untuk memperoleh tambahan finansial. Ya, kalau misalnya kerja lebih dari satu pun nggak masalah lah, nah, semacam gitu ya. Ya. Ada harapan-harapan kamu yang berhubungan dengan materi, ya, yang berbau dengan barang-barang mewah yang ingin kamu wujudkan, yang ingin kamu penuhi di dalam kehidupan kamu. Artinya harus ada balance keuangan ya. Sepertinya ada beberapa di antara kamu juga beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Sebenarnya kalau dari segi keuangan itu nggak cukup gitu ya. Tapi kamu selalu berusaha untuk mencukup-cukupkan ini semua gitu. Mutar-mutar uang yang pas tadi untuk memperoleh
sesuatu seperti barang, membeli barang gitu, keperluan yang kamu butuhkan ya. Oke. Untuk spiritual guidance yang happy, ini agak ribet ya, agak sulit ini happy ya, complicated. Untuk happy please. Untuk happy ada romantic feelings, your feelings are real and worth exploring. Yang untuk hubungan asmara, saya ngelihat sepertinya memang ada hubungan yang romantis di sini ya. Ada the lovers, energi twin of flames. Ya, saya ngelihatnya lebih ke masalah materi ini. Kalau asmara nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Cuman ada juga nih beberapa di antara kamu dihadapkan pada dua pilihan pasangan. Sepertinya berhubungan dengan materi ya, yang si A biasa-biasa aja, si B menawarkan kekayaan, harta, jadi bingung milih yang mana. Ya, satu lagi, dua lagi ya. Oke. Ada soul power, always remember you are a soul that comes with a body, not a body that comes with a soul. Your soul is your true essence and you have an unlimited supply of soul power at your command whenever you need it. Ya, perkayalah jiwa kamu. Kamu memiliki kekuatan jiwa yang datang bersama dengan tubuhmu. Jadi jiwa dulu ya kan, baru ada tubuh. Bukan tubuh yang duluan dibandingkan dengan jiwa ya. Tubuh nggak akan bisa hidup jika tidak ada jiwa. Jiwa itu semacam energi, seperti listrik. Tanpa listrik tidak akan menyala lampu ya. Lampu itu hanya material. Your soul is your true essence and you have an unlimited supply of soul power. Ya, jiwamu adalah bagian terpenting dari diri kamu yang tidak ada batasannya, yang tidak bisa dibeli ya. Dan ini nggak terbatas ini kekuatannya. Dan jiwa kamu ini akan semakin powerful ketika kamu menyuruhnya, mengafirmasikannya di dalam diri kamu kapanpun kamu butuhkan itu. Misalnya ketika kamu ngerasa kecewa terhadap sesuatu, kamu diomong-omongin sama orang-orang sekitar kamu nih, kamu jadi sedih, kamu jadi berpikiran negatif ya, kamu afirmasikan kata-kata positif untuk jiwa kamu. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ada orang yang tidak menyukai saya karena saya tidak sempurna. Ya, demikian juga mereka. Mereka juga pasti ada orang-orang yang tidak menyukai mereka juga gitu. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ada dasar pemahaman di sana secara universal bahwa manusia itu tidak sempurna, dan kita tidak bisa membuat orang bahagia atau senang dengan kita. Tidak akan pernah bisa. Pasti bakalan tetap ada orang yang tidak menyukai kita. Nah, hal yang perlu kita lakukan adalah bertumbuh menjadi pribadi yang kuat dari dalam, yaitu memupuk jiwa ini menjadi positif. Jadi apapun kira-kira energi-energi negatif di kiri, kanan, belakang, depan, itu nggak akan mempan ke kita. Itu kita nggak akan reseptif terhadap hal itu karena kita memiliki jiwa yang sangat kuat. Ya, ini semacam energi negatif, atau bisa juga ini semacam
tulah atau semacam doa-doa buruk dari orang lain juga ya tidak akan mempan terhadap orang-orang yang memiliki jiwa yang kuat ya. Makanya ada orang yang pada saat tidur bisa meninggal tiba-tiba. Ada orang baru saja dia sehat-sehat aja, tiba-tiba dia langsung sakit gitu ya. Iya, ada pengaruh juga untuk kekuatan jiwa ya. Ditarik nih sama energi negatif yang dibuat oleh orang lain, semacam gitu ya. Jadi hal utama yang perlu kita perhatikan adalah kekuatan jiwa. Ketika jiwa kita kuat, seberapa besar pun energi negatif dari luar menarik kita itu tidak akan mempan. Ya, untuk Capricorn, your full presence is the greatest gift you can give yourself and others. Life is happening right now. In this moment, today is the only day that matters. Anchors yourself in the now and give it your all. Notice the details and drink in the sweetness. Be present. Ya. Kehadiranmu ini kamu yang sebenarnya adalah hadiah yang bisa kamu berikan terhadap diri kamu dan juga terhadap orang lain. Ya, ini adalah hidup, inilah eksistensi kita di sekarang ini. Nah, pikirkan yang sekarang aja dulu gitu. Jangan pikirkan hal-hal ke depan yang belum pasti. Misalnya ada beberapa di antara kalian nih udah mendambakan materi uang yang besar, apa kira-kira yang akan kamu lakukan dengan uang ini, beli itu, ya kan? Jadi udah banyak sekali yang dipikir-pikirkan. Ya. Ada juga bentuk kekhawatiran untuk keuangan, kalau misalnya nanti saya begini, nanti ke depan gimana misalnya. Ya banyak sekali sepertinya kekhawatiran di sini ya. Ya jangan pikirkan dulu hal-hal yang belum terjadi, pikirkan dulu hal penting sekarang. Ya, anchor yourself in the now. Ya, aktifkan diri kamu. Ya, aktifkan diri kamu sekarang. Memiliki awareness semacam gitu, sadar akan eksistensi kamu itu sekarang. Kamu berada di mana, menghadapi situasi bagaimana, berada di lingkungan orang-orang yang bagaimana. Jadi sadari eksistensi kamu, berada posisinya bagaimana sekarang, ya. Notice the details and drink in the sweetness, ya. Dan tetaplah berpikir positif. Berpikir secara universal akan membuat kita, membantu kita maklum ya dengan orang-orang yang berpikiran negatif terus terhadap kita atau yang selalu berusaha menjatuhkan kita. Ya, allow your vision to expand and be open to the form it takes. You may discover that you were dreaming too small, or that what seems like an obstacle is actually pointing you in a better direction. The universe always has your back. Ya, something bigger is on the way. Iya, kamu mungkin memimpikan sesuatu hal di dalam kehidupan kamu, baik itu di relationship atau financial, dan semesta selalu memberikan dukungan terhadap kamu selama kamu mencari, ya. Kalaupun ada tantangan di depan, ini semacam orang yang ingin ngejatuhin kamu, atau ya orang yang ngecewain kamu, jangan biarkan tantangan ini menghambat kamu, ya. Justru tantangan ini yang hadir di dalam kehidupan kamu ini yang akan mengajarkan kamu untuk menjadi sosok yang lebih wise, yang lebih bijaksana, lebih tough untuk menuju suatu kesuksesan atau kebahagiaan, ya, yang menuntun kamu ke jalan yang lebih baik. Ya, demikian untuk Capricorn. Ya, saya minta maaf ya untuk kali ini readingan Capricorn ini agak sulit sekali ya. Ya, be present. Ya, jangan banyak menghayal untuk Capi. Ya,
sadar, be aware ya, sadar akan eksistensi kamu yang sekarang. Jangan dulu banyak berhayal, memikirkan hal-hal yang belum pasti. Ya, demikian untuk Happy, semoga bermanfaat. Bila resonate, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar. Bila tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja ya, diambil sisi positifnya. Sampai jumpa Happy, terima kasih.